Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Saudara, saya ingin berbicara satu tema dari Yesaya pasal yang ke-41. Sebenarnya di situ Yesaya ya, dengan judul, saudara jangan terdulu buru-buru menjudge saya ya. Orang Kristen harus mengakui LGBT. Mainin pasti langsung buka. Orang Kristen harus akui LGBT. Saudara, apa itu LGBT? LGBT terdiri dari 4 huruf, L, G, B, dan T. Apa itu LGBT? Mari kita lihat LGBT dari arti dunia. LGBT itu pertama L-nya adalah lesbian. Lesbian itu artinya perempuan yang suka atau berorientasi secara seksual kepada perempuan juga, sesama jenis. Lalu G atau G itu dari kata gay yang artinya kebalikan dari lesbian. Laki-laki suka laki-laki, jadi ada kecenderungan seksual, laki-laki suka laki-laki. Mau suka PU, gitu. Kalau tadi lesbian itu Martha suka Mia. Nah, satu B atau disebut dalam bahasa Inggris B itu bisex, itu normal ya, laki-laki perempuan ke perempuan. Nah, lalu T atau dalam bahasa Inggris disebut T, transgender, orang yang merubah bagian tubuhnya menjadi lawan jenis. Laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Tadi tema kita apa? Saudara setuju bahwa LGBT kita setuju harus ada dalam hidup kita? Saya tanya lagi, apakah dengan definisi ini kita setuju? Jawab dulu saya. Apakah saudara setuju LGBT harus kita akui di dalam kekristenan dan kita terima? Nah, oke, mainin tolak, yang lain tolak. Iya, karena LGBT dalam definisi dunia memang begitu dan kita tolak ya. Kita tolak kalau Markus kawin Marquez, kita tolak kalau Gatot kawin PU, kita tolak. Kita tolak kalau Marce kawin Mama Mia, kita tolak. Nah, memang LGBT dalam artian yang sesungguhnya kita tolak. Tapi apa yang saya maksudkan dengan LGBT? Yang terdiri dari apa? L, G, B, T. Lanjut. Sebenarnya yang tadi saya bilang harusnya kita setuju. Sebagai hamba Tuhan saya ajak jemaat untuk setuju LGBT. Karena LGBT yang saya maksud bukan tadi lesbian, apalagi LG, gay, lalu bisex, lalu satu transgender. Yang saya maksudkan dengan LGBT harus kita terima adalah ini. LGBT yang saya maksudkan adalah L itu lu, loe, lu, lalu G itu gua, B itu butuh, dan T itu Tuhan. LGBT, lu, gua, butuh Tuhan. Begitu dalam bahasa Kupang, lu dan beta sebenarnya butuh Tuhan. Setiap orang butuh LGBT. Lu gua butuh Tuhan. Bilang di samping lu gua, sekali-sekali kita Jakarta sedikit lah. Jakarta, lu gua butuh Tuhan gitu. Lu gue butuh Tuhan. Saudara sayang orang Jakarta, pemain musik kita supulang ya, Tasya supulang. Dan sekali lagi LGBT, sekali lagi kita apa? Lu atau lo, gua butuh Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 41 mengenai LGBT, lu gua butuh Tuhan. Saudara, Yesaya 41 ayat 13, satu ayat saja, dia bilang begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Saudara dengar baik-baik, Tuhan dalam konteks ini sedang bicara kepada Yakub, kepada Israel. Saya ini Tuhan, aku ini Tuhan yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa? Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi mengapa kita harus setuju LGBT, lu gua butuh Tuhan? Karena satu, kita langsung saja pada poinnya. Karena satu, terus lanjut. Lu gua butuh Tuhan karena satu, dia adalah Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Saudara, poin pertama sederhana. Karena dia adalah Allah yang kita butuh.
untuk memegang tangan kanan kita. Coba lihat ayatnya. Saudara lihat ini. Sebab aku ini, perhatikan yang saya tebalkan. Sebab aku ini siapa? Tuhan. Tuhan dia siapa? Orang Israel. Allahmu yang memegang tangan kanan. Saya tanya saudara, kenapa Alkitab tidak bilang aku pegang tangan kiri, tapi dia bilang pegang tangan kanan? Saudara, Alkitab tidak sembarang menulis. Bukan kayak kita, pokoknya asal tulis saja. Tapi Alkitab kalau dia tulis punya makna. Saudara, Allah bilang begini, kenapa engkau butuh aku? Karena aku yang pegang tanganmu. Tapi yang menarik, dia mendefinisikannya, dia membawa kita untuk melihat yang dia pegang adalah tangan kanan kita. Apa makna tangan kanan, saudara, bagi Tuhan? Coba kita lihat sebentar. Frasa tangan kanan atau tangan kanan, right hand of God, tangan kanan Tuhan, yang pegang juga tangan kanan kita. Jadi tangan kanan Tuhan pegang tangan kanan kita. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena kita butuh tangan kanannya Tuhan. Nah, itu bukan berarti tangan kiri Tuhan tidak perlu. Tapi kan tangan kanan orang Yahudi mengerti, orang Israel mengerti maksud saya. Orang Ibrani mengerti apa itu tangan kanan. Dalam frasa yang sangat sering digunakan baik era perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu benar-benar mereka maknai. Jadi kalau saudara baca Alkitab, kita perlu tafsiran. Zaman dahulu kalau orang ngomong apa dong mengerti. Jadi kalau Tuhan sih bilang aku pegang dengan tangan kananmu, maka semua paham. Saudara lihat sampai perjanjian baru, Yesus naik ke sorga, dia duduk di mana? Sebelah kanan. Kalau begitu sebelah kanan ini menarik bagi orang Yahudi. Kita saja menarik kan? Kalau kita jalan dengan gubernur, lalu orang bilang begini, dia pun tangan kanan itu. Kita bangga minta ampun, gubernur pun tangan kanan. Tapi kita akan marah kalau dia bilang itu dia gubernur, sebelah itu tangan kanan, sebelah itu dia pun kaki kiri. Artinya tak berguna. Saya pernah tersinggung kan, orang bilang ini tangan kanan, ini kaki kiri. Saudara dengar baik-baik, kaki itu hanya diinjak. Tangan kanan itu bukan hanya dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini. Kita bangga. Kalau ada orang bilang ini presiden pun tangan kanan ini, woi kita bangga. Nah rupanya tangan kanan itu merupakan sesuatu yang penting. Mari kita lihat beberapa ayat mengenai tangan kanan. Yesaya 41 ayat 13 menjelaskan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan rupanya itu artinya kemenangan. Jadi saudara, waktu dia bilang engkau butuh aku, kenapa? Karena dia bilang di dalam Yesaya 41 ayat 13, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Kalau tadi Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya, tadi kan ayat 13. Ayat yang ke-10 dari Yesaya 41 itu mengatakan, dia lebih spesifik. Dia mengatakan, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau atau membawa kemenangan. Jadi orang Israel itu tahu. Waktu Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-13 tadi, dia hanya bilang dengan tangan kanan. Tapi orang Israel di otaknya tahu, kalau dia bilang dia pegang dengan tangan kanan, bukan kalah, bukan menyerah, tapi menang. Orang percaya itu butuh Tuhan, karena kita butuh kemenangan. Dengan tanpa tangan Tuhan berarti sederhana, kita kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan dosa. Kita tidak bisa menang kalau tangan Tuhan tidak topang kita, kalau Roh Kudus tidak pegang tangan kita. Itu sebabnya ada lagu, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, gitu. Karena kita tahu bahwa kemenangan melawan dosa, satu, harus tangan Tuhan. Tangan saudara tidak mampu. Yang kedua, tangan kemenangan apa? Di dalam hidup kita, kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan sulit yang saya selalu gambarkan bagaikan Goliat besar, dan kita bagaikan Daud tak berdaya. Tapi kalau dia bilang, lo gua butuh Tuhan, karena hanya bisa ada kemenangan itu dari Tuhan. Sekali lagi Goliat sadar, atau Daud sadar, Goliat terlalu besar untuk dihadapi. Daud berkata, engkau datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Dia tahu persis bahwa kalau Tuhan bilang aku datang dengan tangan kanan, pegang tangan kanan, itu berarti umatnya punya roh kemenangan. Kita percaya itu bahwa kita menang. Amin. Apapun pergumulan kita, seberat apapun beban kita, kita menang.
karena ada tangan Allah yang pegang kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita lihat satu lagi konsep tentang tangan kanan. Saudara masih ingat waktu Yakub mau memberkati anak-anak Yusuf dalam Kejadian 48 ayat 13-14. Saya coba baca untuk saudara. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan. Dia punya anak dua, nama siapa? Dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri. Dari siapa? Israel. Jadi, dan dengan tangan Israel ini siapa? Yakub ya. Saudara tahu waktu sebut Israel itu Yakub. Yakub punya anak berapa? 12 diantara siapa? Yusuf. Nah, di bawah Yusuf ada cucu yang namanya siapa? Efraim. Lalu dikatakan dengan tangan kiri Manasye, itu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Kepada siapa? Yusuf kasih dekat dia punya anak dua. Kepada siapa? Dia pun bapa namanya Yakub, dompung opa daripada Efraim ini. Ayat 14 bilang gini, tapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim. Tangan kanan di mana? Efraim. Walaupun ia yang bungsu, dan yang tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangan kanannya bersilang. Walaupun Manasye yang, jadi orang Israel itu punya satu tradisi bahwa tangan kanan itu, tangan kanan dari seorang papa yang akan memberkati anak-anak itu harusnya di tangan anak sulung. Masih ingat Esau dengan siapa? Esau dengan siapa? Harusnya siapa yang diberkati? Esau, kan Esau yang sulung. Tapi entah bagaimana Yakub penipu itu ambil kesempatan, tangan kanan yang untuk Esau, tangan kanan di tangan kepala siapa? Yakub. Nah, hari ini tabur tuai, dia pun cucu bikin lagi yang namanya Yusuf antar dua-dua. Dan saya pikir Yusuf agar tidak nakal, Yusuf bawa terus benar-benar. Harusnya siapa yang di tangan kanan dalam konteks ini? Harusnya siapa? Israel yang memberkati. Siapa? Harusnya kan Manasye, betul ya? Tapi akhirnya Manasye di sebelah mana? Sebelah kiri. Jadi bayi tua silang gitu. Nah, saudara tahu Yakub itu sudah tua. Jadi Yakub tidak tahu bagaimana Yakub silang. Makanya kalau saudara-saudara lihat orang-orang muda sekali kalau menyanyi suka silang-silang. Sebenarnya itu Alkitab lebih dahulu. Jadi Israel ini pun tangan ini sebenarnya begini. Tangan normal itu kan begini, berkat. Itu supaya pendeta, pernah saudara lihat pendeta? Pulanglah saudara-saudara, terimalah berkat. Tidak, pendeta selalu begini. Nah, waktu orang Israel mau berkati anaknya langsung begini, tangan kanannya langsung begini. Ini tidak. Tangan kanannya pergi ke Manasye, walaupun Manasye ke Efraim, walaupun Manasye yang sebenarnya. Jadi berarti kasihan Manasye ya. Yang dapat berkat siapa? Efraim. Jadi saudara lihat, waktu Tuhan bilang, aku pegang dengan tangan kanan, dia sedang bicara, aku menyertaimu dengan berkat Tuhan. Saudara tahu hidup ini bukan hanya usaha semata kita, tapi berkat Tuhan. Alkitab bilang apa? Usaha manusia itu sia-sia, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Berarti hidup ini sebenarnya kasih karunia. Hidup ini hanya berkat Tuhan. Saya kasih contoh. Kita yang kerja begini lama, kumpul-kumpul doi, belum tentu punya rumah, ya kan? Tapi itu anak yang naik tiang bendera, saya selalu suka itu angkat itu contoh. Siapa dia bernama? Siapa dia bernama yang di Belu? Joni orang miskin, tidak bisa bangun rumah. Tapi lihat, itu yang disebut berkat Tuhan. Hanya gara-gara naik bendera, tiang bendera, dia bangun rumah. Di Jakarta ketemu presiden. Sekarang coba Anda naik bendera. Saya suruh kita coba naik bendera. Ada yang mau bangun rumah kasih kita gara-gara kita naik bendera? Tidak. Itu yang saya bilang, kalau berkat Tuhan itu yang bikin jadi orang jadi sukses. Usaha boleh, kerja keras boleh, tapi minta berkat Tuhan itu jauh lebih penting. Dan Tuhan bilang, lo gua butuh Tuhan, karena kalau beta berkati soalnya ada yang bisa tahan.
Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan mau berkati kita, tidak ada yang tahan. Karena itu kita butuh tangan kanan Tuhan. Makanya baca Alkitab itu menarik sebenarnya. Jangan selalu baca asal-asal saja. Lihat kenapa dia bicara tentang tangan kanan. Jadi tangan kanan bicara kemenangan, tangan kanan bicara apa? Berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang saya pegang dengan tangan kanan, itu artinya engkau menang, itu artinya engkau pasti diberkati. Lanjut, tangan kanan lagi. Tangan kanan itu ternyata bicara tentang kuasa. Dalam Keluaran 5 ayat 6 bilang begini, Keluaran 15 maksud saya. Tangan kananmu Tuhan mulia karena apa? Kekuasaanmu, kuasa. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Tangan kanan itu bicara apa? Kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan beda dengan kuasa manusia. Kuasa manusia lawan musuh bisa kita kalah. Tapi dia bilang kuasa tangan Tuhan itu menghancurkan. Dia tidak bilang mengalahkan. Dia pakai kata yang lebih luar biasa. Menghancurkan. Ada kuasa daripada Tuhan. Saudara, kita ini butuh kuasa Tuhan. Ada amin. Ada amin. Pertama saudara, kenapa kita butuh kuasa Tuhan? Karena kita ini punya kekuatan teratas. Bilang, kenapa kita butuh Tuhan? Lo gua butuh Tuhan karena kita punya kekuatan terbatas. Saya selalu mengajarkan di gereja ini, selalu kita berserah. Berserah artinya apa kalau saudara ingat? Pindah tangan. Dari tangan kita yang lemah kepada tangan Tuhan yang kuat. Dari tangan kita yang tak berdaya kepada kemampuan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi waktu dia bilang saya pegang dengan tangan kanan, dia sedang bilang ini aku pegang dengan kuasa. Saudara-saudara, saudara lihat polisi itu, tentara polisi itu ada di tongkat pendek saja. Itu namanya tongkat komando. Dia pegang begini saja. Itu dia punya anak buah di sana, dia lihat pegang, dia pegang di sini saja. Sepotok, dia pegang begini, dia lewat, semua langsung kasih jalan. Itu baru kayu sepotok. Ini Alkitab bilang ini bukan kayu tongkat biasa, tangan kanan Tuhan. Saudara-saudara jangan pernah takut. Ya, saya selalu bilang di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Amin. Saudara, kemanapun jangan pernah takut. Saudara, ya kita selalu berhubungan kuasa itu pasti dengan kuasa kegelapan. Selama saya tinggal di 6 tahun di Alor, mama saya yang pikiran, saya tidur tenang. Karena kita tahu Alor pun terbang-terbang itu katanya. Mama saya yang pikiran, saya tidak pikiran. Kenapa? Karena saya menyadari saya melayani Tuhan yang menyertai saya dengan tangan kanannya, dengan kuasanya. Berulang-ulang saya sudah saksikan di sini. Ada orang tetangga bilang, Bapak tidak lihat kok. Tidak lihat apa? Ada orang berdiri mau bikin Bapak dong, dia mau bikin kok, dia mau apa? Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada tangan kanan Tuhan. Tidur malam tak usah ambil Alkitab, kau taruh di bawah bantal lalu bilang Tuhan jaga benteng. Oh ya, Alkitab tidak punya kuasa, tangan kanan Tuhan yang punya kuasa. Amin. Dan tidur malam baru bilang setan takut kalau kita siram garam. Setan tidak takut siram garam, dia takut kuasa Tuhan. Anda mau tidur nyenyak sederhana, serahkan hidupmu di tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan, tangan yang penuh kuasa. Lanjut. Keluaran 5 ayat 12, 15 ayat 12. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Tangan kanan itu bicara tentang perbuatan, karya, kerjanya Tuhan. Kita kalau kerja pakai apa? Memang orang bilang antara pakai kaki, tapi kerja pakai tangan. Dia bilang di sini itu bicara tentang perbuatan Tuhan, handmade-nya Tuhan. Kita ini handmade-nya Tuhan. Apa? Buah tangannya Tuhan. Jadi kalau dia bilang dia pegang dengan tangan kanan, dia pun tangan kerja untuk kita. Saudara bayangkan, Ganjar Pranowo ini mau naik presiden ini karena ada yang mau kerja untuk dia, betul ya? Gubernur dong yang naik itu karena ada yang mau kerja untuk mereka. Jokowi naik itu bukan karena dia punya diri saja, tapi ada yang kerja
promosi dia. Alkitab bilang, kalau dia pegang dengan tangan kanan, dia yang kerja, lu tinggal diam. Makanya selalu Tuhan bilang orang Israel, kalau saudara baca di Alkitab selalu dia bilang gini, kamu diam. Ya kan, selalu kalau orang Israel mau perang, Tuhan bilang, kamu tinggal diam, aku yang kerja. Saudara, kalau Tuhan suka kerja, kita santai saudara. Hidup ini perlu kita kerja, tapi ada waktu kita diam dan kita bilang, Tuhan, ku serahkan pada tangan-Mu yang bekerja. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, yang kedua, tangan kanan itu bicara tentang apa? Tentang kuasa yang ajaib. Saudara lihat ini. Menakutkan karena perbuatanmu yang masuk, engkau membuat keajaiban. Saudara masih ingat, selalu orang Israel itu cukup dia Tuhan suruh sama mereka angkat tangan. Betul ya? Siapa yang pernah angkat tangan dalam cerita Alkitab? Siapa? Yosua. Yosua bikin apa? Angkat tangan. Betul. Menang atau hal. Makanya saya selalu bersyukur kita angkat tangan supaya tangan kanan Allah turun, dan tangan Allah yang kanan yang turun, dia bilang itu kuasa ajaib. Semua orang punya kuasa, tapi saya yang tidak ajaib. Dia bilang tangan kanan itu kuasa ajaib. Kita suka nonton, saya suka dari kecil, kita suka nonton sulap-sulap dari kecil-kecil, dan bahasanya dari kecil-kecil saya ingat sampai hari ini. Simsalabim, adakabra, kemana? Abakadabra. Saya masih ingat tuh. Selalu dulu tuh selalu simsalabim, adakabra. Saya salah. Abakadabra. Itu ya. Lalu kertas jadi burung. Waktu saya masih anak-anak, saya kagum sekali. Bagaimana mungkin topi tiba-tiba kosong, dia cabut kain dari dalam topinya yang panjang, dia cabut kosong, kasih tunjuk kosong, dia cabut, ada burung. Saya pikir tangannya ajaib, padahal ternyata itu putar balik, burung sudah ada di dalam. Itu yang disebut tangan tidak ada kuasa, tapi dia bilang tangan ini punya kuasa. Kenapa? Saudara lihat, langit dan bumi saja dia cipta dengan tangannya yang ajaib. Coba saudara lihat, semua yang kita ciptakan harus lengkap dia punya kebutuhan, ya kan? Kalau saudara mau bikin pintu dari ini, maka saudara butuh aluminium lalu kaca, lengkap. Dia bikin kita itu dari tangannya yang ajaib. Saudara tahu dia bikin kita dari apa? Hanya tanah, hanya debu. Dia bikin tiba-tiba jadi manusia, jadi jantung sendiri. Saya pikir-pikir, saya dulu masih kecil suka main tanah liat, bikin orang-orang. Kadang-kadang dia pun kaki sebelah pendek sebelah panjang. Tapi Tuhan bikin dari tanah dengan tangan yang ajaib itu. Tanah kok bisa jadi alis mata yang hari ini kita cukur ulang-ulang kan? Saya pikir kalau bukan tangan yang ajaib, tanah tetap tanah. Katanya kalau ada ibu-ibu yang kerjanya hanya pesta bagoyang-bagoyang, dia terbuat dari tanah bagoyang. Jadi saya singgung itu supaya saudara tahu bahwa tangan kanan bicara tentang apa? Kuasa yang ajaib. Saudara mengerti kalau baca Alkitab. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Ini bicara tentang apa? Kuasa yang luar biasa. Dia bikin di tangan kanan, dia bilang bumi pun menelan mereka. Itu kuasa model apa itu? Membuat orang yang ada berdiri-berdiri tiba-tiba ditelan bumi. Kuasa yang ajaib. Lalu ayat 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun. Kalau begitu tangan kanan itu bicara apa? Tuntunan Tuhan. Dia bilang apa? Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi tangan kanan waktu dia bilang, lo gua butuh aku Tuhan, dia sedang bilang, kenapa kita butuh Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa tuntun kita. Makanya Daud nyanyi paling luar biasa. Daud bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena yang menyertaiku, yang menuntunku Allah. Saudara, itu sebabnya bagi anak Tuhan kita tidak takut dimanapun kita ditempatkan, kita pasti hidup. Orang Israel kenapa tidak dituntun lewat tanah subur, tapi lewat padang gurun? Karena tangan kanan yang menyertai. Padang gurun diubah menjadi taman Tuhan yang sangat luar biasa.
Coba perhatikan hidup kita. Dulu-dulu kita kan orang susah, tapi lihat Tuhan tuntun kita, kita akhirnya jadi apa yang kita lihat hari ini. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Tadi pagi saya bahas mengenai Ayub. Kenapa Tuhan tuntun lewat penderitaan? Ternyata Tuhan mau dia tetap saleh. Dan yang kedua, karena Tuhan mau dia lihat apa? Tadi pagi saya sebut yang kedua apa? Selain rencana Tuhan, lalu dia bilang apa? Apa? Kesanggupan Tuhan. Dia bilang Allah tak pernah gagal dengan rancangannya, dan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Wow, luar biasa. Lanjut, next. Matius. Nah, sekarang saudara saya menarik. Tiba-tiba tadi saya duduk, saya bilang gini, saya mau tambah kata ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa terdapat tangan kanan Tuhan? Kan tadi dia bilang, saya kasih tangan kanan saya. Bicara tentang kuasa, penyertaan Tuhan dan sebagainya. Pertanyaan saya, tangan kanan Tuhan ini untuk siapa? Coba kita buka Matius 25 ayat 33. Untuk bisa dapat tangan kanan Tuhan, kita harus jadi tangan kanannya Tuhan. Saya ulangi lagi. Untuk dapat tangan kanan Tuhan, Anda harus dan saya harus jadi apa? Tangan kanannya Tuhan. Coba kita baca Matius 25 ayat 32-33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di mana, kambing di mana? Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kiri. Nah, 34 menarik. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kalau sejak dunia dijadikan, mempercayai tangan kanan itu adalah tangan Allah yang memberkati, yang menyelamatkan, yang punya kuasa. Maka yang harus dapat tangan kanan Tuhan harus berdiri di posisi tangan kanan Tuhan, yaitu domba. Siapa domba? Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita klaim, saya percaya saya dapat tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Sebentar dulu. Dia bilang kalau yang berkenan itu adalah domba, dan domba itu gambaran di sebelah kanan, dan itulah tangan kanannya. Jadi kalau kita kambing, jangan harap tangan kanan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Butuh tangan kanan, yaitu kita jadi domba yang sungguh-sungguh, umat yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang saudara mengerti ya? Jadi jangan berharap tangan kanan itu menyelamatkan sampai ke surga kalau kita sendiri tidak mau jadi orang tangan kanan. Saya cerita ya, saya punya keponakan menikah dan punya seorang anak. Anak itu tes tentara, lalu lulus dan diberangkatkan ke Jakarta. Anak timur dari bapak orang timur, dia punya mama, saya punya keponakan kandung. Jadi dapat di Jakarta tugas, dan ternyata dia dapat di Pas Pampres ya, pasukan khususnya presiden itu. Jadi dia di situ. Lalu adiknya ini baru-baru tes polisi. Nah, saya agak rahasia sedikit. Tes polisi beberapa kali tidak lulus. Lalu waktu dia jaga presiden, lalu Kapolri tanya, kamu orang Kupang ya? Iya. Apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, Bapak pas saat Bapak bisa tolong bantu saya. Rupanya adiknya tes polisi di Polda. Semua orang tes dan sebagainya. Lalu singkat cerita, adiknya diterima, dipanggil secara khusus tengah malam. Adiknya ada di Nebona sana, panggil dia. Lalu dipanggil malam-malam, bawa surat lengkap semua. Dia dinyatakan lulus. Lalu Kapolda tanya, di sini dulu, lu kenal siapa di Jakarta sana? Ini anak kampung. Tidak apa-apa, karena memang dia jaga rahasia. Ternyata kakaknya bisik di sana, di Kapolri, ya bisik. Adiknya jadi polisi, bisik saja, karena dia pasukan khusus. Saudara lihat ya, itu tangan kanan bisik saja, orang kampung jadi polisi. Tangan kanan bisik. Kita ini bukan tuan bisik,
Kita tangan kanannya Tuhan, bukan bisik. Kalau kita omong di Tuhan, Bapa kita yang merupakan tangan kanan. Kalau kita jadi tangan kanan, maka pastilah Tuhan menyertai kita. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Dan saudara, jadi orang sungguh-sungguh itu tidak sia-sia, baik di bumi maupun di surga nanti, karena kita jadi tangan kanan. Itu sebabnya Yesus dibilang dia duduk bukan di sebelah kiri, sebelah kanan, tempat terhormat. Kita ini datang di pesta saja, kalau kita orang bilang, Bapak jangan duduk di belakang, duduk di muka. Baru-baru saya pesta di Soe, saya berkati salah satu pendeta Gesia punya anak, lalu mereka bilang, Bapak ikut resepsi. Saya datang, semua orang sudah di pesta. Lalu istri saya tanya, Bapak ketemu duduk sebelah mana? Tenang saja, nanti pasti dong tunjuk, karena ini betul pendeta ini, apalagi pendeta yang memberkati. Jadi kami masuk, saya sengaja dengan istri mau duduk di belakang. Bapak jangan duduk di muka sini. Kami duduk di muka. Saudara tahu, duduk paling enak. Pertama, kita dikasih penghormatan. Penghormatan duduk paling muka, soalnya basisa. Saya panggil satu orang, mari kita duduk di depan. Dong sini mau, dong ngerasa beda itu tempat. Lalu yang paling penting, habis doa makan, saudara tahu, orang pertama yang diberi kehormatan saya. Bapak dahulu, semua orang setunggu di sana, Bapak pendeta dahulu, Bapak pendeta dahulu, Bapak pendeta. Saya bilang sama istri, cepat makan, tiba-tiba mau pulang. Dan saudara-saudara, kalau dapat tempat pertama itu bukan hanya kehormatan, makanan masih lengkap, saudara. Sate masih ada, babi masih ada. Lu kalau makan paling belakang, saya selalu bilang makan di tempat Lampung saja. Dia penggomuk putih yang kalau sunai di kuah itu melambung saja. Kalau Anda dapat pertama penghormatan, jadi saudara-saudara, saya gambarkan hidup saya. Kalau sudah dikasih penghormatan, lihat, duduk di depan, makan terdepan. Saudara tahu, orang yang pertama pulang saya dan istri. Jadi duduk paling depan, makan paling terdepan, pulang paling terdepan. Mungkin ada ketawa, tapi itu ilustrasi untuk kita. Kalau kita dapat tangan kanan Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tangan kanan. Bukan saya bilang, itu Alkitab yang bilang. Kita pasti dapat tangan berkat, tangan kuasa, tangan perbuatan ajaib sama Tuhan. Yang kedua, tadi dia bilang bukan hanya tangan kanan ya, dia adalah penolong. LGBT, lu gua butuh Tuhan. Kenapa lu gua butuh Tuhan? Lu beta butuh Tuhan. Sederhana, karena dia Allah satu-satunya penolong. Coba kita baca ayat selanjutnya, dia bilang apa? Ayat 13 dari Yesaya 41. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Dia omong kepada Israel, kau butuh Tuhan karena saya yang akan tolong kau, bukan kau. Lalu saya tanya, kenapa Israel ini Tuhan janji sebagai penolong? Ternyata ayat 14, coba kita baca ayat 14. Ada hubungannya dengan ayat 14. Jangan takut hai cacing Yakub. Saya tanya saudara, cacing itu dengan, kenapa dia tidak bilang ular, tapi dia bilang cacing dan ulat? Saudara harus bisa bedakan cacing dan ulat. Apa bedanya cacing, ulat dan ular? Kalau cacing itu kecil, tak berdaya, injak sama mati. Ulat apalagi kecil, lebih kecil lagi. Kenapa dia tidak bilang engkau ular? Ular masih ada yang besar, apalagi ular naga. Tapi dia bilang, hei Yakub, kau butuh aku. Yakub, Israel. Sudah tahu sampai hari ini siapa yang berani sentuh Israel? Kita ini kan bangga kan? Israel itu kecil tapi kuat. Tapi di hadapan Tuhan dia bilang apa? Kau cacing, kau ular. Nah cacing itu tak berdaya. Ular apalagi? Contoh di gigi. Ulat itu dia kuat makan di gigi. Tapi kalau saudara kasih dia obat yang pedis, ulat langsung mati. Apa artinya? Sehebatnya orang Israel, mereka tetap butuh Tuhan karena digambarkan cacing. Dulu saya masih kecil. Kalau lihat kayak kita, dulu kita itu kecil-kecil, badan kurus, perut buncit. Kenapa? Cacing. Anak-anak kecil dulu itu kalau mandi di laut tuh badan kecil tapi perut besar. Orang bilang cacingan itu.
Nah saudara-saudara, mau saya begini, saudara jangan ketawa. Kenapa saya angkat ilustrasi? Artinya begini, cacing itu sebenarnya tak berharga, dibenci. Makanya dulu ada obat namanya Combantrin. Tahu obat Combantrin? Minum satu hari berapa kali? Maka cacing lenyap. Cacing itu pantas, bukan hanya lemah, pantas dilenyapkan. Lalu Tuhan bilang kita ini cacing. Saudara, orang Israel saya cacing. Lalu kita yang kata Alkitab hanya carang, kan? Pokok anggur dan cabang yang sejati itu siapa? Israel. Karena mereka tidak percaya, potong tahan itu cabang, ambil itu cabang kafir, tempel tahan. Betul, ini sebenarnya bukan orang pilihan. Nah kalau Israel saya disebut cacing, saya tanya saudara, di bawah cacing apa lagi? Jadi tahu malu sedikit kalau Anda tidak perlu Tuhan, Anda tahu malu sedikit. Israel itu umat pilihan. Yang kalau saya bilang tangan kanannya Tuhan, dia bilang cacing kau butuh aku. Lalu siapa kita yang orang Rotes, Sabu, Timur, Alor ini di bawah cacing? Cacing sudah rendah, mengerti? Berarti kita ini sebenarnya bukan orang saja yang tak berdaya, di bawah orang tak berdaya. Kalau orang tak berdaya butuh siapa? Butuh dia yang lebih berdaya. Tadi sore saya bangun, lalu ada seorang anak bilang, "Bapak, Mama bilang kasih doi 5.000. Bukan apa, beli daya." Saya bilang, "Lu tidak ada daya kan?" Maksudnya saya bilang, "Lu tidak ada kekuatan kah?" "Tidak Bapak, saya maksud daya itu sabun." "Oh, saya pikir lu tidak ada daya, masa lu pun daya hanya 5.000 saja." Tapi maksud saya lihat, manusia tanpa Tuhan tak berdaya. Mengapa kita dibilang Tuhan, lu dan gua butuh Tuhan? Karena manusia ini pada dasarnya tak berdaya. Kenapa manusia tak berdaya? Manusia itu tadi kembali terbuat dari apa? Debu. Debu itu dia pun kelemahan apa? Satu, hanya bikin kotor saja. Oto saya itu saya cuci, satu kali cuci 60.000. Pulang datang, kotak kupang ini kan berdebu. Debu lagi. Dia lupa bahwa gara-gara debu itu saya harus bayar 60.000. Harus dilenyapkan. Debu itu tak berguna. Yang kedua, debu itu apa? Gampang ditiup. Betul ya? Debu itu gampang ditiup. Halus. Angin kecil. Debu itu terbang. Lihat itu. Mama-mama kalau pakai bedak yang murahan itu. Taruh di tangan habis. Dia sudah tempel langsung di muka, dia kasih tangan. Sisa baru dia taruh di sini. Tapi yang dia begini terang kemana-mana. Hidup kita itu seperti itu. Ada gunanya. Tak berdaya, gampang terbang. Lihat saja. Makanya manusia itu sekali saja dihantam badai, terbang dia. Makanya muncul ibu-ibu yang selalu bilang, lebih baik mati, karena kita selalu ada dalam debu. Kalau kita sadar kita debu, kita butuh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan sombong ya. Kita ini apa? Di bawah cacing. Saya masih ingat dokter tadi pagi saya bilang. Lalu teman saya yang tadi cacingan itu, saya cerita lanjut ya. Karena dia kelihatan cacingan, maka bapaknya bilang, "Oh ini gampang ini. Bagaimana caranya?" Saya permisi, saya lihat dengan mata kepala. Anaknya dikasih makan, nasinya sedikit, ikannya banyak. Setelah dia makan begitu lahapnya, lalu dikasih obat saudara. Kira-kira setengah jam kemudian dia melepaskan satu cacing kumpulan besar begini. Saya lihat tadi Tuhan. Dan tidak ada cacing yang, saudara kalau lihat cacing itu saudara bilang, indah sekali ciptaan Tuhan. Ada saudara lihat cacing saudara ciptaan Tuhan, apalagi cacing dari kita manusia ini tak enak dilihat. Saya pernah lihat ada seorang anak berteriak, "Mama!" Mamanya dan, "Kenapa anak?" Di bawah. Ternyata ada cacing satu ekor tuh. Itu menjijikkan. Jadi saudara lihat, kenapa Tuhan bilang kita perlu Tuhan? Bukan hanya menjijikkan, tak berdaya. Kalau saya taruh untuk hidup kita, lu mau kaya kah, lu mau apa lagi?
Lu mau pintar, lu caci. Kadang-kadang kita yang cacing. Sudah lihat cacing itu sekali lagi. Cacing itu hanya dijadikan umpan. Masih kecil saya suka di laut itu. Dulu untuk dapat cacing itu paling gampang. Cacing itu diludahi saja gampang ditangkap. Orang itu kalau diludahi tidak pergi lagi. Cacing itu diludahi dia datang. Jadi kalau saudara mau coba pergi ke pantai, pinggir pantai untuk pancing ikan di laut, kita butuh cacing. Dan teman-teman saya hanya ajar gini, Poi. Begitu sih, Poi. Ludahnya sepotong, saudara tahu cacing itu keluar. Saya tidak tahu kenapa cacing itu keluar dari ludah. Saya yakin Anda tidak sikat gigi patah. Cacing itu sudah tak berdaya. Aduh, ludah kita ini keluar. Saya ingat persis. Ya kalau dia masuk lagi. Jadi saya mulai taruh dalam hidup kita. Saudara bisa ketawa, tapi ini saya mau kasih tahu. Ini punya satu pukulan keras untuk kita. Biar lu gaya-gaya ingat. Dari mata Tuhan, Tuhan lihat lihat. Kebun jeans bagus, jas bagus, cacing. Itu saya taruh di sepu hidup. Lupung jas harga 2 MK, 3 MK. Tangan ini ada apa lagi? Emas 80 kilo kah? Sehingga saudara jalan tangan sebelah seperti itu. Ada orang jalan tuh leher sambil hormat karena rantai terlalu besar. Waktu Tuhan lihat, Tuhan bilang gini, cacing. Betulin Alkitab yang bilang. Kalau semua orang sadar, harusnya presiden sekalipun tak berani sombong hadapi Tuhan. Kenapa? Orang bisa bilang presiden. Tuhan lihat, cacing tak berdaya. Kalau begitu kita butuh Tuhan. Lu gua butuh Tuhan karena kita bagikan cacing. Cacing tak berdaya, dia butuh Tuhan. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Pulang dari sini, bangun pagilah, jangan bikin apa-apa, mulailah dengan Tuhan dan bilang, Tuhan, beta ternyata bukan hanya debu, cacing yang butuh Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Kali kita tunduk kepala dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, lalu kita akan berdoa.